Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melakukan pembahasan terhadap soal latihan 3 ujian sekolah sejarah wajib. Yang pertama, sejarawan Muslim dari Tunisia mengatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan sebab dan akibatnya. Nah, pengertian sejarah ini dikemukakan oleh D. Ibnu Khaldun. 2. Ciri sejarah sebagai peristiwa yang unik, abadi, dan penting. Nah, pertanyaannya adalah peristiwa sejarah dikatakan unik karena hanya terjadi satu kali. Jawabannya B. 3. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu menempatkan manusia sebagai objek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah mengandung makna bahwa manusia itu B, menjadi penggerak sejarah. 4. Sejarawan harus memahami konsep diakronik. Berarti dengan cara C, mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Nah, yang sinkronik berarti memperhatikan keluasan ruang dan sedikit memperhatikan dimensi waktu. 5. Unsur sejarah sebagai seni adalah emosi. Sejarawan memerlukan emosi dalam karyanya untuk mengajak pembaca menikmati pengalaman ilmiah. 6. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan. Nah, artinya C, ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. 7. Nomaden atau berpindah-pindah merupakan cara hidup manusia pada masa praaksara yang paling rendah. Munculnya cara hidup tersebut disebabkan oleh D. Manusia belum mampu memproduksi makanannya sendiri. 8. Teori Nusantara yang merupakan antitesis dari teori Yunan menjadi salah satu argumentasi yang mendasari teori Nusantara adalah bangsa Melayu merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. 9. Berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Berarti dikemukakan oleh teori C, arus balik. Sejak kedatangan Inggris dan Belanda di Aceh, kondisi perdagangan di Kerajaan Aceh mengalami kekacauan. Nah, penyebabnya adalah A. Praktik monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda. 11. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian yang bersumber pada aktivitas perdagangan maritim. Maritim itu perairan dan juga pelayaran. Nah, penyebabnya itu adalah D. Letak Kalingga sangat strategis di pesisir utara Pulau Jawa. 12. Hasil kebudayaan masyarakat praaksara dibagi menjadi 4 zaman. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk A. Menentukan periodisasi masa praaksara. Nah, perhatikan gambar berikut ini merupakan Candi Borobudur. Berdasarkan gambar, peninggalan masa praaksara yang berakulturasi masa Hindu-Buddha adalah A. Sistem kepercayaan berupa punden berundak-undak. 14. Gamelan dan wayang menjadi bukti media penyebaran Islam di Jawa. Media tersebut digunakan untuk penyebaran Islam karena B. Para ulama ingin mempermudah penyebaran ajaran Islam. 15. Faktor utama yang mendorong bangsa Barat membangun jalur perdagangan baru itu karena D. Ditutupnya bandar perdagangan Konstantinopel di Laut Tengah. 16. Bangsa Barat yang melakukan penjelajahan samudera dan mencapai kepulauan Indonesia adalah C. Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. 17. Masa pendudukan Jepang, organisasi masa kolonial Belanda dibubarkan. Nah, menanggapi kebijakan tersebut, langkah yang diambil golongan nasionalis adalah D. Mengganti corak perjuangan dengan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Jepang. 18. Strategi perjuangan melawan penjajah sebelum lahirnya kesadaran nasional itu yang D. Mengandalkan kekuatan senjata. 19. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial yang bersifat nasional mulai muncul awal abad ke-20 karena A. Perlawanan bersifat kedaerahan dianggap tidak lagi menguntungkan bagi perjuangan mencapai kemerdekaan. 20. Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi bangsa Indonesia adalah C. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu.
21 tahun 1816 sampai 1830, pemerintah kolonial Belanda gagal mengisi kas kerajaan Belanda. Nah, dari teks yang disajikan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanam paksa dilatar belakangi defisit keuangan kerajaan Belanda. 22 ini pengaruh positif kolonialisme dalam bidang pendidikan adalah 2, 3, dan 4. 23 proklamasi kemerdekaan mendorong semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Nah, pernyataan yang beritahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar. Di sini kata kuncinya adalah dunia luar. Berarti makna proklamasi bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia adalah adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain di dunia sebagai negara merdeka yang terlepas dari penjajahan. 24 dinamika politik masa demokrasi liberal itu yang sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa. 25 itu berdasarkan data di atas, susunan secara kronologis peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan adalah A. 53142. 26 ketika Jogja itu diserbu Belanda dalam agresi militer kedua, pimpinan pemerintahan ditangkap dan dipenjarakan, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi. Nah, peristiwa tersebut melatar belakangi dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. 27 tanggal 18 Agustus 1945, hasil PPKI-nya yaitu memilih presiden dan wakil presiden. 28 masa demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh presiden langsung. Kemudian 29 ini Bung Tomo. Peran dan nilai positif yang dapat diteladan dari tokoh di samping adalah mengobarkan semangat cinta tanah air untuk melawan sekutu. 30 dalam rangka mendapatkan kedaulatannya melalui jalan diplomasi supaya Indonesia ini diakui sebagai negara yang merdeka baik secara de facto dan de jure. Sikap Anda terhadap fakta sejarah tersebut adalah D. Bangga karena para pendiri NKRI meraih kedaulatan tidak hanya melalui pertumpahan darah. 31 pergolakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin Andi Aziz dilandasi oleh keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal. 32 faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan 30 September 1965 adalah perwira TNI Angkatan Darat melakukan pembatalan terhadap program PKI dan keinginan PKI mendirikan negara komunis. 33 yang bukan bangunan hasil rancangan Presiden Soekarno adalah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, itu adalah Gedung Konevo. Sebenarnya gedung ini merupakan rancangan Presiden Soekarno, akan tetapi pada masa pemerintahannya, gedung ini tidak selesai dibangun dan pada akhirnya dibangun pada masa presiden setelahnya, yaitu pada masa Presiden Soeharto. Dan dengan konsep bangunan yang mungkin ada perubahan dibanding konsep dari rancangannya Soekarno. 34 masa Orde Baru, upaya revolusi hijau dilakukan secara bertahap melalui program Panca Usaha Tani. Yang tidak termasuk program Panca Usaha Tani adalah A. Penggunaan teknologi pertanian tepat guna. 35 pemerintahan Orde Baru berusaha melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Caranya yaitu dengan mengadakan penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. 36 Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 2001. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang menuai kritikan adalah D. Melakukan privatisasi terhadap BUMN. 37 Masa reformasi, sikap yang harus dijunjung tinggi bangsa Indonesia agar demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya adalah C. Menghormati perbedaan di antara keragaman masyarakat. 38 Presiden B.J. Habibie dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Nah, salah satu kinerja pemerintah yang sejalan dengan tujuan reformasi itu adalah
membebaskan tahanan politik masa Orde Baru. 39 Gerakan Pemuda. Pada awal kebangkitan nasional, seluruh gerakan dan pemikiran kaum muda disalurkan melalui pendirian organisasi-organisasi pergerakan. 40 Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok atau GNB memiliki keterkaitan erat. Keterkaitan tersebut adalah A. Landasan pemikiran Dasasila Bandung dalam KAA menjadi tonggak pembentukan GNB atau Gerakan Non-Blok. Terima kasih, Tuhan memberkati.